Shalom. Shalom. Baik, kita bisa berkumpul kembali. Saya percaya itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi semata-mata karena kasih pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepadanya. Sampai hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom ini. Itu karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali di hadapan Engkau. Karena kami sadar, tanpa Engkau Tuhan, kami bukanlah apa-apa. Kami bisa sampai hari ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu karena kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bisa jalani hidup ini Tuhan karena kekuatan daripada-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena pertolongan. Mari kita katakan kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Kaulah harapan di dalam setiap kehidupan kami. Mari katakan, bukan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuat yang
harapan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau pertolongan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat. Oh, haleluya. Engkau Allah yang hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang selalu menopang kami, Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau yang menguatkan kami. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. 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 Jamah setiap kami, Tuhan. Datanglah di dalam setiap hati kami. Haleluya. Engkau pertolongan yang tidak pernah lelah bagi kami. Engkau Allah yang tak pernah terjaga. Engkau selalu bersama dengan kami. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah harapan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap jalan kehidupan kami. Engkau harapan kami Tuhan, apapun tantangan yang kami hadapi, apapun probleman yang kami hadapi, bahkan di dalam pekerjaan apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkau yang memampukan kami dan Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dan saat ini juga kami mau lebih lagi bersekutu dengan-Mu Tuhan, kami mau bersorak memuji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Kamanita, ada sukacita? Amin. Amin. Saya percaya pagi hari ini kita dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku disebut. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih
Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lagi kata Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa kasih-Nya tiada berkesudahan. Puji Tuhan, kaum wanita, ibu-ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, masih semangat memuji Tuhan, amin. Baik, kita akan memuji Tuhan, kita katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
kita ajaib, Tuhan kita berkuasa, dan Tuhan kita yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Amin, ibu-ibu. Puji Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami bisa datang di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami masih bisa bersekutu dengan Engkau. Kami masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat ini, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya buat nama-Mu saja Tuhan. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun
dan serahkan kepada hamba Tuhan. Bugem. Sudah. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersekutu dengan Engkau dan sesama ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami mohon Kau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun rumah kami berada, Engkau hadir. Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, belajar dari firman-Mu, sehingga ibadah kami selalu menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan penyampaian firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Apa yang hendak Kau sampaikan. Supaya kami boleh mengerti, belajar Tuhan dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk doa-doanya sehingga saya bisa sebagaimana saya ada saat ini. Hari ini firman Tuhan kita akan belajar kesabaran. Kita akan membacanya dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat yang 13a saya akan bacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Ibu-ibu, kita kalau ngomong sabar gampang ya. Sabar. Melakukannya itu susah banget. Apalagi orang yang nggak sabaran, yang cepat naik darah gitu. Dibilangin sabar malah tambah marah-marah gitu. Kalau kita bilang sabar, tambah marah ya. Nah, Ibu, bersabar itu memang kalau ngomong mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Apalagi di zaman sekarang ini. Semuanya serba instan. Saat seperti ini, di mana krisis berkepanjangan sedang terjadi, bagaimana kita bisa sabar? Apalagi di jalan. Kita nyetir mobil, motor seenaknya jalan. Mobil seenaknya serepet-serepet. Kita mana bisa sabar, ya enggak? Udah mulut, udah maunya tuh marah aja gitu ya. Enak aja lu. Nah, kalau mobil nubruk motor, padahal motor yang salah, yang disalahin mobil. Padahal dia yang nyerobot. Bagaimana bisa sabar, Bapak Ibu-ibu? Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kalau firman Tuhan bilang kita mau belajar, itu pasti bisa. Walaupun bawaannya kayaknya mau emosian aja gitu ya. Ya ibu-ibu tahulah kadang-kadang saya juga maknya tuh ngomong seenaknya aja gitu ya. Kalau yang nggak tahu kiranya orangnya ngomong begitu amat gitu ya. Padahal emang udah sama-samanya dua-duanya nggak sabaran orangnya gitu ya. Apalagi kalau ngelihat orang yang kerjanya peletat-peletat, nggak sabar dah rasanya ya pengen buru-buru. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, dan mengapa kita harus bersabar? Karena kesabaran itu adalah buah roh. Kita lihat di Galatia 5 ayat yang ke-22. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, kesabaran ini adalah buah roh. Jadi kalau memang kita orang percaya harus ada buahnya. Mana buahnya? Nah, yang Tuhan minta salah satu adalah kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar bukan pilihan. Tapi sabar ini suatu perintah.
Yang kita bilang, suka-suka gue mau sabar kayak mau enggak kayak gitu ya. Nggak bisa. Tapi firman Tuhan katakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi harus, itu perintah, bukan pilihan. Bukan boleh sabar, boleh enggak, suka-suka gue, enggak bisa. Ini firman Tuhan yang harus kita ikuti, yang harus kita jalankan, yang harus kita praktekkan. Jadi kita belajar ya ibu-ibu. Kita belajar kesabaran adalah buah roh. Jika kita benar-benar percaya pada Yesus, maka kita akan mempunyai buah-buah roh yang namanya kesabaran. Karena kesabaran adalah tanda bahwa kita memiliki Kristus di dalam hati kita. Kalau kita lihat lagi di Matius 11 ayat yang ke-29, di situ firman Tuhan sendiri berkata, belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut, yang rendah hati itu sabarnya luar biasa kalau buat saya ya. Udah lemah lembut, rendah hati, sabarnya luar biasa. Kalau kita ngomong nih ya sama satu orang gitu, aduh ngomongnya lemah lembut ya, sabar banget gitu. Saya iri loh saudara. Saya iri ibu bapak, ibu-ibu, bukan iri jahat gitu ya. Kok dia bisa ya? Gue kok nggak bisa ya, gue pengen seperti dia gitu. Ngomongnya lemah lembut, rendah hati, sabar. Enak rasanya ya. Kalau kita ngomong sama orang yang sabar tuh kayaknya enak gitu diajak ngomongnya. Coba kalau sama orang yang nggak sabaran. Kadang-kadang kita males. Gue males ngomong sama dia. Orangnya nggak sabaran. Dikit-dikit udah marah. Dikit-dikit udah naik darah. Nah, kalau kita jadi orang seperti itu, siapa yang mau deketin kita? Siapa yang mau jadi teman kita? Tapi kalau orang yang lemah lembut, sabar, rendah hati, banyak temannya, banyak orang yang senang, banyak orang yang suka. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ini perintah Tuhan, perintah firman Tuhan katakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Lalu apa yang kita dapatkan ketika kita sabar? Kita bisa menjadi pendamai. Karena ngomong kita sabar, rendah hati, lemah lembut, kita ikutin firman Tuhan. Hendaklah engkau rendah hati, hendaklah engkau lemah lembut dan rendah hati seperti aku, kata firman Tuhan. Kita bisa membawa damai bagi semua orang. Kita juga memiliki banyak teman, banyak sahabat. Karena kalau orang yang sabar itu banyak yang senang gitu ya. Daripada orang yang cepat marah gitu. Kadang-kadang lu ngomong sama dia, gue gak mau gue takut sama dia, sama orangnya cepat marah, cepat naik darah, males gue ngomong sama dia. Nah, gak ada orang yang mau berteman sama kita, gak ada orang yang mau ngomong sama kita. Tapi kalau kita lemah lembut, rendah hati, orang-orang senang sama kita. Pasti orang yang sabar luar biasa dah. Ya, lemah lembut. Apalagi Tuhan Yesus katakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Banyak orang yang senang, banyak orang yang suka. Itu sebabnya hari ini kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus juga waktu di Bilangan 14 kita lihat ya. Bilangan 14 dia juga nggak sabaran sebenarnya. Kita lihat di Bilangan 14. Bilangan 14 ayatnya yang ke-18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan 4. Lalu ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaannya. Tuhan juga suka nggak sabaran gitu ya. Ini bangsa Israel di sini nih, bangsa yang tegar tengkuk, yang sering memberontak, yang degil. Kadang-kadang Tuhan udah mau menghukum lagi. Tapi Musa bilang, Tuhan, kan engkau yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tanganmu yang teracung. Kalau Tuhan menghukum, nanti apa kata orang-orang?
Nah, Tuhan Yesus jawab di sini ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Jadi Tuhan juga sabar. Udah nggak sabaran, ya udah mau menghukum lagi bangsa Israel, menghukum bangsa Israel. Biarin dah semuanya pada mati yang keluar dari Mesir. Supaya jangan masuk ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang kalau itu yang terjadi, apa kata orang yang melihatnya? Tuhan bilang apa? Aku mengampuni sesuai dengan permintaannya. Sabar luar biasa kan Tuhan? Udah marah-marah, udah kalau saudara-saudara baca dibilangin, di bilangan Tuhan bermarah, udah pengen hukum bangsa Israel. Tapi karena perkataan Musa dia bilang, aku mengampuni sesuai dengan permintaannya. Nah, biarlah kesabaran Tuhan juga turun atas kita. Ya, kita boleh menjadi orang yang lemah lembut, rendah hati, sabar. Karena sabar juga adalah buah-buah roh. Nah, kalau lagi senang, lupa. Biasanya saudara-saudara, kita lihat ya orang yang sabar itu mendapat pahala. Kalau kita lihat Yusuf bagaimana kurang sabar. Sama saudara-saudaranya dia dimasukkan ke dalam sumur. Terus dijual. Dia menderita di Mesir seorang diri, nggak punya saudara, nggak punya orang tua, nggak punya teman. Udah itu dia difitnah lagi sama Tante Poti. Ya, difitnah sama Tante Poti, nggak ada yang belain. Kalau dibilang dia orang kecil melawan Potifar, ya pegawai raja yang pokoknya dia pasti menang lah, yang berkuasa. Dia nggak akan menang si Yusuf. Makanya didiem aja, dia sabar. Ya udahlah, difitnah ya difitnah. Lalu dimasukin penjara, ya udah masuk dalam penjara. Dia sabar. Masuk di dalam penjara dia nolong orang yang mimpi. Dikasih ditolong, dikasih tahu artinya dengan harapan nanti lu kalau udah senang ingat gua. Tapi berapa lama? 2 tahun baru diingat. Biasa memang kalau orang udah senang tuh lupa sama teman. Biarpun teman pernah menolong lupa ya. Nah, udah 2 tahun nih yang melayani minuman raja baru ingat. Oh iya, dulu waktu saya mimpi juga ada yang nolong seorang anak muda orang Ibrani. Udah 2 tahun baru diingat. Nah, baru diingat Tuhan lihat. Kesabaran Yusuf ada upahnya. Setelah dia sabar, difitnah, setelah sabar masuk penjara, dia sabar juga dilupain sama teman, akhirnya Tuhan memberikan sesuatu pada dia. Setelah 2 tahun dia menunggu, dia mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Jadi orang nomor 2 di Mesir. Sabar ada upahnya. Sabar ada pahalanya kalau orang bilang ya. Itu sebabnya ingat, sabar adalah salah satu buah roh. Dan itu perintah yang harus kita lakukan. Enggak bisa dipilih-pilih. Terserah gua mau jadi orang yang sabar, mau jadi orang yang enggak sabaran, itu kan urusan gua. Enggak bisa. Kalau kita mau jadi anak Tuhan yang menuruti perintah Tuhan, yang mau menjalankan perintah Tuhan, harus melakukan buah-buah roh. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, itu harus lakukan. Jangan mungkin ibu-ibu ada bilang, oh Bu Gom bisa aja tuh ngomong, padahal sendirinya nggak sabaran. Benar saya juga orangnya nggak sabaran. Dan kalau saya lihat-lihat keluarga saya itu keluarga orang apa ya, bertemperamen tinggi, kesabaran. Tapi saya belajar, saya mau belajar. Dan saya mau belajar, saya mau mengajak ibu-ibu. Supaya nanti, kalau dulu orang bilang, oh kalau Pak Alberta mah orangnya sombong-sombong. Semuanya nggak ada, kalau datang nggak ada yang perhatiin. Nah kalau kita udah jadi orang yang sabar, lemah lembut, rendah hati, itu tuh kata-kata begitu udah hilang. Karena saya mengajak ibu-ibu biar kita menjadi orang yang sabar,
lemah lembut dan rendah hati seperti kata firman Tuhan. Jadi kalau ada yang datang ke Alberta sekarang bukannya sombong lagi, orangnya bukannya nggak mau perhatiin, tapi sekarang Alberta orangnya sabar-sabar loh sekarang. Lembah lembut, rendah hati. Kalau kita datang juga diperhatiin. Itu segala puji dan hormat buat siapa? Bukan buat kita, buat Tuhan. Karena kita melakukan buah roh. Pujiannya, hormatnya buat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jadi orang sabar itu nggak gampang. Kalau kita lihat yang bikin bohlam itu, aduh saya lupa namanya, yang menyalain lampu, dia waktu sekolah dihina loh sama gurunya. Ibu bawa pulang nih anak ibu. Saya nggak bisa ngajar dia karena kebodohannya sudah melewati batas. Dia nggak sekolah, ibunya yang ngajarin. Ibunya udah dihina, dia nggak putus asa. Terus Thomas Edison, dia belajar membuat lampu. Bukan cuma 100 kali, 200 kali. Bukan sampai 500 kali dia coba lagi dengan kesabarannya. 1000 kali lebih dia coba. Akhirnya dia berhasil. Namanya kalau dulu dikatain tololnya udah lewatan puncak. Sekarang namanya termasyhur, terkenal ke seluruh dunia. Hasil ciptaan kesabarannya dinikmati oleh seluruh dunia. Sabar. Jadi orang sabar ada upahnya, ada pahalanya. Karena kita menjalankan, kita mentaati perintah Tuhan, itu buah roh. Yuk kita belajar ibu-ibu jadi orang yang sabar. Kalau kita lagi nggak sabaran, kita bilang sendiri sabar. Sabar, itu kata firman Tuhan. Buah-buah roh bilang sabar, sabar. Jadi kita nggak cepat marah. Di rumah, dimanapun, rasanya udah mau naik hitam nih, udah pengen marah. Tapi kita ingat lagi sabar. Hari ini firman Tuhan bilang sabar. Orang yang sabar disayang Tuhan katanya ya. Orang yang sabar disayang Tuhan. Kalau kita sabar seperti Thomas Edison, itu tuh kegoblokannya hilang. Cap kegoblokannya hilang. Jadi sekarang namanya terkenal. Edison nih yang dapat kita nikmati lampunya. Karena kesabarannya, dia coba lagi sampai 1000 kali. Kita juga belajar sabar. Mungkin baru sekali hari ini kita belajar sabar. Nggak taunya sampai di rumah ada sesuatu yang membuat kita nggak sabar. Emang biasa begitu. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan ada tantangannya. Nggak gampang langsung mulus enggak. Tapi kita jangan putus asa. Sabar. Mungkin baru 2 jam kita sabar, ada lagi tantangannya. Tetap sabar. Firman Tuhan bilang sabar. Kalau kita terus belajar, pasti kita bisa berhasil. Thomas Edison aja belajar bisa berhasil, apalagi kita. Kita belajar bersama Yesus yang memerintahkan kita, yang mengajar kita, yang menuntun kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang menguasai kita. Kita pasti bisa jadi orang sabar. Kita pasti bisa jadi orang sabar. Kalau lagi hari Minggu, firman Tuhan bilang apa? Hendaklah engkau taat dan setia ya, takut ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu firman Tuhan bukan sekali loh. Kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Di ayat 5 ngomong, di ayat 6 ngomong, di ayat 7 ngomong, di ayat 9 masih dibilangin. Teguhkan dan kuatkan hatimu Yosua. Tuhan aja mengingatkan Yosua berkali-kali. Kenapa? Karena Tuhan tahu Yosua itu manusia. Manusia biasa. Dia bisa takut, dia bisa gentar, dia bisa gagal. Makanya Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Di pasal-pasal selanjutnya juga masih ada. Kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua.
Nah, sabar. Biarin Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Sabar ya, sabar ya. Kita belajar jadi orang sabar. Kalau gagal, belajar lagi. Gagal, belajar lagi. Sabaran itu adalah buah roh yang harus kita lakukan. Karena itu perintah Tuhan. Dan kalau kita bisa jadi orang sabar, kita melakukan buah roh. Itu tandanya buah bahwa kita mengenal Kristus tidak sia-sia. Kita kalau yang dulunya jadi orang gak sabaran, kan 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, barang siapa yang hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kalau kita sudah kenal Kristus, jadi ciptaan yang baru. Mungkin dulu kita orangnya gak sabaran, cepat marah-marah. Sekarang jadi ciptaan baru. Jadi orang yang sabar, yang lemah lembut, yang rendah hati. Nah, dari situ nyata bukti bahwa firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita renungkan tidak sia-sia. Memang sih kedengarannya gampang, oh sabar, gampang itu. Ngomong gampang sabar. Tapi untuk melakukannya nggak gampang, ibu-ibu. Susah. Itu sebabnya hari ini, biarlah kita belajar. Saya juga mau belajar jadi orang yang sabar. Jadi orang yang lemah lembut, yang rendah hati. Itu sebabnya saya mengajak ibu-ibu Alberta semua. Mau jadi orang yang sabar. Oh jangan bilang, gue dulunya preman sih. Jadi jadi orangnya gak sabaran. Gue paling gak sabaran jadi orang. Ya, apalagi orang yang kerjanya peletot-peletot, gue udah gak sabaran. Enggak, sekarang kalau melihat orang yang kerjanya gak sesuai dengan kita, sabar ngomong. Pelan-pelan. Lebih cepat dikit ya. Gitu. Jangan, gue gak sabaran sama gue. Lebih cepat dikit ya. Jadi dengan kata-kata yang sabar, kita belajar. Walaupun cuma satu kalimat, satu kata kesabaran. Tapi itu gak gampang tuh melakukannya. Gak gampang. Itu sebabnya mulai hari ini saya mau belajar. Melakukan apa yang perintah Tuhan. Saya mau menghidupkan buah roh di dalam kehidupan saya. Dan saya juga mengajak ibu-ibu semua menghidupkan buah roh di dalam kehidupan kita. Melakukan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang sabar. Orang yang sabar disayang Tuhan. Orang yang sabar banyak temannya. Orang yang sabar banyak yang suka. Mari kita belajar menjadi orang yang sabar. Dan buah-buah roh juga katakan kita harus menjadi orang yang lembut ya. Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih. Kalau kita sabar, kita pasti punya kasih. Kalau kita punya kasih, pasti kita sabar. Saudara-saudara, ibu-ibu, kalau kita punya kasih, hati kita dipenuhi kasih, dipenuhi kesabaran, selalu ada sukacita. Ada damai sejahtera. Kesabaran. Karena kita sabar. Ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan. Kalau kita sabar, kita bisa menguasai diri kita. Firman Tuhan katakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu semua. Sebabnya biarlah kita belajar dari buah-buah roh ini. Terutama kita harus sabar lebih dulu. Kalau kita udah sabar, kita udah punya kasih, sukacita itu pasti mengalir di dalam hati kita. Kalau ada sukacita, damai, sejahtera kita rasakan. Karena kesabaran. Sabar tuh nggak gampang sakit hati. Orang sabar tuh nggak gampang dendam gitu ya. Orang sabar tuh nggak gampang marah. Nah dia sabar. Coba deh kalau ibu-ibu ngomong dengan orang yang sabar, yang lemah lembut, yang rendah hati. Aduh rasanya pengen gitu jadi orang seperti itu ya, rindu gitu. Tapi nggak gampang. Ntar baru aja kita pengen, niat gitu ya. Ada aja gangguannya, ada aja cobaannya.
Tapi selalu kita ingat, biar Roh Kudus mengingatkan kita, sabar, sabar, sabar. Saya percaya ibu-ibu Alberta bersama saya pasti suatu hari pasti berhasil. Tidak menjadi ibu-ibu yang sombong lagi, tidak menjadi ibu-ibu yang gak sabaran lagi, tapi yang katanya dulu orangnya pada cuek-cuek, nanti akan diganti kata-katanya ya. Kita akan mendengar, oh sekarang di Alberta itu orangnya baik-baik, semuanya rendah hati, sabar, penuh kasih, lemah lembut. Jadi kita tunjukin buah-buah roh. Jangan cuma tahu, tapi kita mau tunjukin dan kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama belajar. Kita belajar sabar dulu, saya percaya suatu saat kita akan melihat hasilnya. Kalau kita tidak jenuh, melakukannya lagi. Kalau gagal, lakukan lagi. Thomas Edison aja sampai 1000 kali. Saya percaya nggak sampai 1000 kali kita udah berhasil jadi orang yang sabar. Jadi orang yang rendah hati, jadi orang yang lemah lembut. Seperti firman Tuhan katakan, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kalau firman Tuhan katakan, saya percaya kita bisa melakukannya. Karena bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita pasti akan menjadi orang yang sabar. Karena kita hidup di dalam Kristus, perkara yang lama sudah berlalu. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru yang dibentuk Tuhan. Yang penuh dengan buah-buah roh. Di mana ada kasih, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kelembutan. Kita belajar. Jadi firman Tuhan jangan cuma tahu, tahu buah-buah roh adanya di Galatia 5 itu 2:23. Kalau cuma tahu aja nggak dilakukan juga percuma. Kalau kita baca aja juga nggak dilakukan percuma. Biarlah hari ini saya mengajak ibu-ibu dan saya belajar untuk menjadi orang yang sabar. Dan kita imani pasti bisa, pasti terjadi dalam hidup kita. Sehingga nantinya nama Tuhan dimuliakan. Oh, orang-orang di Alberta sekarang sabar-sabar, lemah lembut, rendah hati. Kalau datang kita orang baru disambut dengan senyum. Sabar lagi nyambutnya, ya. Biarlah ada perubahan di jemaat kita. Karena kita mau melakukannya. Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Akhirnya kita menjadi berkat di tengah jemaat. Itu kan yang kita mau, kita jadi berkat di tengah jemaat. Tapi harus berusaha. Baru ada hasilnya. Kalau kita nggak berusaha, nggak ada hasilnya. Kalau kita cuma tahu firman Tuhan, adanya di Galatia 5 ayat 22-23. Kalau kita cuma baca doang, sepintas selalu lewat itu, nggak ada hasilnya. Kita harus praktek, kita harus melakukan. Kita harus yakin melakukannya nggak sendirian. Bersama Roh Kudus yang ada di dalam kita, kita pasti bisa. Amin. Mari kita belajar. Apalagi sebagai kaum ibu, sebagai kaum wanita. Biarlah kita menjadi orang yang sabar. Kita lakukan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Dan kita saling mengingatkan. Kalau ada saudara-saudara kita yang gak sabaran, biarlah kita usap tangannya ataupun haknya. Sabar ya, sabar ya. Firman Tuhan bilang sabar. Ya, kita saling mengingatkan. Biar semuanya boleh terjadi. Kita rindu jemaat Alberta dapat menjadi berkat di tengah jemaat. Juga buat orang lain. Terutama kaum ibu, saya mengajak semuanya. Lakukanlah firman Tuhan. Jangan cuma tahu, jangan cuma dibaca. Tapi kita mau melakukannya. Kita mau prakteknya. Kita tidak sendirian. Tapi kita ada Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus yang menguatkan kita. Kita belajar hari ini tentang kesabaran, tentang buah-buah roh. Dalam firman Tuhan hari ini memang singkat ya. Tapi saya rindu menjadi berkat.
Saya produknya cocok, sebenarnya produknya cocok, sebenarnya harganya juga cocok, cuma saya. Kok ada suara ya? Ya, saudara-saudara. Saya bersyukur dan berterima kasih. Walaupun saya sebenarnya kalau menurut dokter saya itu mesti isoman. Tapi saya bersyukur karena doa saudara-saudara semua, doa ibu-ibu semua. Saya bisa ada sebagaimana saya ada. Dan hari ini saya harus kembali ke dokter lagi. Dan saya percaya doa ibu-ibu semua Tuhan dengar. Tuhan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, dan mujizat terjadi di dalam hidup saya. Amin. Tuhan memberkati. Nanti saya minta tolong Ibu Pur untuk mendoakan untuk peneguhan firman Tuhan, Bu Pur. Oke, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Engkau juga hadir. Engkau juga melawat setiap kami, Bapak. Terlebih Engkau perdengarkan suara-Mu lewat Ibu Gembala Tuhan, yang mengajarkan kepada kami pada hari ini, untuk kami boleh sabar sebagai kaum wanita Tuhan. Kami mau sabar dalam menghadapi apapun situasi, dalam keadaan apapun. Kami mau sabar Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu, apalagi secara daging kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kami mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang besar, Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Kasih kuasa mujizatnya yang akan memampukan kami Tuhan, kaum wanita. Untuk kami boleh sabar dalam menghadapi apapun masalah dan kehidupan di dalam rumah kami, di luar rumah juga Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah pakai kami semua kaum wanita sebagai alat-Mu, untuk kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Melalui kesabaran ini Tuhan, kami memiliki kasih yang daripada-Mu. Kami menjadi pendamai buat orang-orang di sekitar kami. Bapa di dalam surga, memberkati Ibu Gembala Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan sudah pakai dia luar biasa dan menjadi Ibu Gembala dan mengayomi kami Tuhan yang begitu setia. Kami yakin dan percaya terus Engkau topang dia Tuhan di dalam kesendiriannya, dia tidak sendiri. Di dalam kehidupannya Tuhan, terus Tuhan, di kekuatan, kesehatan, penghiburan, kebijaksanaan, kesabaran yang daripada-Mu dalam menghadapi situasi apapun Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau sebentar juga dia akan pergi ke dokter memeriksakan diri. Kami yakin dan percaya Tuhan, dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena Tuhan dokter di atas segala dokter yang telah mengobati dia, menyembuhkan dia Bapak. Terus Engkau pakai Tuhan Ibu Gembala sebagai Ibu Gembala kami Tuhan. Terus sebagai teladan buat kami semua Bapak. Dan lewat hidup Ibu Gembala, dia boleh menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Berkati juga untuk keluarga besarnya, kami serahkan dalam kasih pimpinan-Mu. Tanamkan, meteraikan Tuhan setiap firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tumbuh, akan berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Gem. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Dama. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan diberkati oleh firman Tuhan ya. Semoga kita menjadi wanita-wanita yang tetap sabar dimanapun dan bagaimanapun keadaan. Puji Tuhan, ibu-ibu yang saya kasihi, saat ini juga kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Seperti biasa nanti kita akan kirim melalui QRIS yang akan saya bagikan di layar Zoom kita masing-masing. Kita sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu supaya kami tetap sabar dan memiliki kasih sebagaimana juga Tuhan mengasihi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Berkatilah setiap tangan-tangan yang kami yang memberi, berkati setiap pekerjaan kami dan apapun yang kami kerjakan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, kita akan bernyanyi kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih ibu-ibu yang sudah memberi persembahannya, puji Tuhan. Dan saat ini juga kita sampai di acara pengumuman, dan pengumuman saya serahkan kepada Ibu Livi. Ya, makasih. Shalom semuanya, puji Tuhan kalau siang hari ini kita dalam keadaan sehat, semuanya bisa ikut bergabung di Zoom ibadah WBI Alberta. Dan terima kasih untuk persembahannya. Mungkin saya cuma mau menambahkan, mungkin kalau buat ibu-ibu yang nggak bisa pakai QRIS atau tidak ada aplikasi tersebut, bisa juga memberikan persembahan melalui rekening BCA. Kalau buat yang mau catat, mungkin bisa saya bacakan nomor rekeningnya di 5660354 362. Jadi yang buat mau transfer seperti biasa, nomor rekeningnya 5660354 362 atas nama GBI Alberta. Ditulis aja di keterangannya nanti untuk persembahan WBI Alberta. Jadi buatnya lebih enak administrasinya untuk memisahkannya. Itu aja. Terima kasih. Untuk Ibu Gembala, sekali lagi kami juga atas nama jemaat WBI Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya pada siang hari ini. Walaupun dalam keadaan yang belum pulih benar-benar, masih bersedia untuk menyampaikan kebenaran firman pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk minggu depan, ibadah kita akan dilayani oleh PDM Wiwi Karta Elia dengan WL-nya Dama. Untuk pengumuman akan dibawakan oleh Diakon Puriantini. Ya, jadi untuk minggu depan, hari Selasa tetap jam 10 melalui Zoom dengan link yang sama, akan dilayani oleh PDM Wiwi Karta Elia, dan pengumuman akan dibawakan oleh Diakon Puriantini, dan WL-nya akan dibawakan juga oleh Dama. Selamat melayani untuk minggu depan. Dan PR minggu lalu dari Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Buat yang udah siap bisa langsung. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Nah, lanjut yang lain. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Kolose 3 ayat 2,
lah yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara. Ya. Coba diulang. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Ya, yang lain, Ika mungkin udah siap. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oke. Ibu Grace. Ya. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Ibu Wirinio. Ya, Bu Rinio mau coba? Kok nggak ada suaranya? Iya, Bu Rinio mic-nya belum dibuka. Suaranya buka, suaranya. Kayaknya nge-lag deh itunya. Oke, lanjut dulu. Shirley. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oke. Dama, kemarin janji minggu ini mau ikutan. Pagi ya. Karena ini pendek kan ya, jadi gampang. Kolose 3 ayat 2. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Nggak pakai hendak, langsung pikirkanlah perkara. Oh iya, pikirnya. Iya. Oke. Siapa lagi yang belum? Siapa? Bugem belum? Belum ya? Si Tri udah, Tri. Oh, udah. Putri. Ya. Udah. Udah. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oke, mantap. Ya, kayaknya Bu Rinio ini nge-lag deh. Iya, Itunya dia juga nggak diem. buka tuh. Dia nggak buka mic-nya. Bukan, kayaknya dia nge-lag kan. Fotonya juga diem aja. Oke, nggak apa-apa. Minggu depan aja. Ada Udah berlaku. Ada ya? Cuman belum dibuka mic-nya. Oke, Bu Rinio. Kalau mau ini ayat hafalan mesti dibuka mic-nya dulu, Bu. Tuh yang di pinggir yang merah, yang di pinggir yang merah. Oh, ini lagi. Ya, betul. Oh iya, udah. Udah, ada suara. Ada. Ya. Hilang lagi. Hilang lagi. Coba ayat hafalan. Udah Bu itu. Udah bisa. 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Mantap. Amin. Mantap. Mantap. Ya. Bu Pur, udah semua kayaknya ya. Oke. Ya, udah semua. Udah. Untuk minggu depan, PR. PR minggu depan, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Ya, Amsal 16 ayat 32. Jangan lupa PR ayat hafalan untuk minggu depan. Ya, jadi minggu depan kita kumpul kembali melalui Zoom link yang sama jam 10 pagi juga. Itu aja saya rasa pengumumannya. Untuk Bugem atau Ibu Ketua mungkin ada tambahan? Nggak ada, kayak dari aku mah nggak ada. Bugem ada nggak, Bu? Enggak ya. Enggak ya. Cuman berdoa aja, mungkin April kita akan onsite ya. Kalau bisa. Katanya saya suruh cari pengkhotbah ya? Untuk bulan April, Bu. Udah selesai ya.
Ya nanti Ibu Japri ya, kasih tahu Bu ya. Ya. Makasih, Tuhan berkati. Amin. Makasih Bu untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Itu semua Selanjutnya, berkat Tuhan saya Ibu-ibu. serahkan pada Livi. Oke, kalau sudah tidak ada pengumuman, kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Mungkin menyanyikan satu buah lagu dulu, Dama. Kita nyanyikan lagu Yabes saja ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan perlu daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kami naikkan ucapan syukur kami, Bapak, kalau pada siang hari ini kami masih bisa bersama-sama mengikuti ibadah WBI Alberta walaupun secara online. Kami percaya Tuhan ketika 2 atau 3 orang bahkan lebih berkumpul, maka kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau sudah melawat kami satu persatu. Engkau memberkati kami, baik melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, maupun kebenaran firman yang sudah memberikan kami kekuatan yang baru. Bahkan juga boleh mengingatkan kami bahwa kami harus lebih sabar di dalam kehidupan ini. Seringkali Tuhan memang kami tidak sabar dalam menghadapi sesuatu. Tapi kami percaya Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Engkau, Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk selalu berusaha belajar untuk menjadi orang yang lebih sabar lagi. Sehingga melalui kesabaran yang kami tunjukkan, orang lain boleh melihat kasih dan kesabaran daripada Engkau. Terima kasih untuk firman yang sudah mengingatkan kami pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami mempunyai suatu tekad untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami tahu untuk melakukannya itu tidak mudah, tapi kami percaya Roh-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukannya. Walaupun kami mungkin pada saat akan melakukannya mengalami kegagalan, tapi biarlah kami tidak merasa bosan, kami tidak putus asa, tapi kami boleh mencobanya lagi, belajar lagi, dan belajar lagi. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membentuk kami dari hari lepas hari, sedemikian rupa, sehingga kami boleh semakin menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala, walaupun dalam keadaan masih sakit, Engkau juga yang memberikan kekuatan bagi beliau untuk menyampaikan firman pada siang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan pemulihan sempurna bagi beliau Tuhan. Kalau mungkin kadang nafasnya masih sesak, tenggorokannya kering, biarlah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami boleh sembuh secara sempurna seperti sedia kala. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Biarlah Engkau juga pakai untuk dokter yang mungkin siang hari ini akan dikunjunginya, melalui obat-obatan juga yang diminumnya, melalui vitamin yang diminum, makanan, minuman yang dimakan dan diminum, semuanya Tuhan Engkau sucikan, sehingga
setiap itu boleh Engkau pakai menjadi alat kesembuhan bagi Ibu Gembala kami. Engkau juga yang terus memperlengkapi untuk pelayanan yang beliau kerjakan Tuhan, yang Kau percayakan kepadanya, khususnya di dalam menggembalai setiap domba-domba yang sudah Engkau percayakan di GBI Alberta. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui pikiran, perkataan maupun setiap sikap yang dia kerjakan, semuanya boleh mendatangkan berkat, bahkan boleh menjadi teladan bagi setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, kami juga ingat akan saudari-saudari kami yang pada siang hari ini mungkin tidak bisa hadir, seperti Ibu Polen, Ibu Telinoy, dan yang lainnya yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka, biarlah Engkau juga yang melawat, menghampiri mereka Tuhan. Engkau yang memberikan kerinduan juga supaya di minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama mengikuti ibadah WBI Alberta. Kalau ada di antara mereka juga yang sedang sakit, kami juga percaya Engkau yang akan memberikan kesembuhan bagi mereka juga yang sedang dalam pergumulan, dalam kekecewaan, kami percaya Engkau juga yang akan membebat luka mereka, bahkan memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka. Engkau juga yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami juga mau menyerahkan untuk rencana kami mungkin di bulan April yang akan kembali mengadakan ibadah onsite, baik itu untuk ibadah raya, ibadah umum maupun ibadah untuk setiap komisi yang ada. Biarlah Tuhan Engkau juga yang tolong untuk setiap rencana kami ini supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Engkau, dan kami juga memohon supaya keadaan khususnya di Indonesia ini untuk pandemi COVID yang memang belum sungguh-sungguh berakhir, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup memberikan kesembuhan, bahkan mengakhiri pandemi ini kalau memang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah ketika kami akan mengadakan ibadah onsite, kami juga boleh setiap jemaat diingatkan kembali, diberikan kerinduan supaya boleh hadir bersama-sama beribadah tanpa rasa takut, karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan selalu melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur untuk Dama yang sudah melayani pada siang hari ini sebagai WL. Biarlah Engkau juga mau pakai jari jemari dia pada saat dia memainkan gitar dan juga pada saat dia memimpin puji-pujian Tuhan. Biar semuanya boleh dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja. Engkau berikan kekuatan, kesehatan yang baru hari lepas hari. Begitu juga dengan Ibu Rita yang mendampingi pelayanan, baik itu di bidang administrasi maupun mendampingi Dama juga sebagai WL. Engkau juga berikan kekuatan, kesehatan bagi Ibu Rita. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini juga. Engkau yang memberkati kami satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Engkau yang terus memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa menjalani hari-hari dengan penuh dengan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku,
kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom ibu-ibu, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pelayanannya Damat. Terima kasih semuanya, Bu Gem. Terima kasih. Tuhan Yesus Sama-sama. memberkati. Selamat siang semuanya buat jemaat yang hari Terima kasih ya Tante, Tuhan berkati. Izin live dulu ya Tante. Iya. Tolong ingatkan teman-teman kita yang nggak datang, diteleponin ya.